Lupain dulu soal bangun rumah. Lupain juga proyek jalan tol, jembatan, atau gedung pencakar langit. Karena dibandingin sama yang satu ini, semuanya kelihatan kayak proyek kecil. Ada negara yang lagi bangun jalan tol di bawah laut sejauh 27 km. Ada kota yang disembunyiin di dalam gedung berbentuk kubus raksasa. Dan yang paling absurd, ada stadion bola yang mau dibangun ratusan meter di atas tanah. Ini bukan konsep film fiksi, ini bukan hayalan arsitek iseng. Ini semua lagi benar-benar dibangun sekarang. Halo semua, selamat datang di Hakimi Fauzi. Di video kali ini, kita bakal ngebahas proyek-proyek konstruksi paling mahal, paling ambisius, dan paling nekat yang pernah dibuat manusia. Kalau semua biayanya digabung, nilainya bisa tembus belasan ribu triliun rupiah. Dan yang bikin makin gila, banyak dari proyek ini dibangun di tempat yang justru paling berbahaya di planet ini. Kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa subscribe dan like. Saya doain yang nonton video ini, rezekinya lancar dan hidupnya naik level. Sekarang, kita mulai dari proyek yang bentuknya aja udah bikin orang geleng-geleng kepala. Nomor 9, The Muqab, Arab Saudi. Di tengah gurun panas Riyadh, Arab Saudi lagi bangun sebuah bangunan yang ukurannya susah diterima logika. Namanya The Muqab. Bentuknya kubus sempurna, panjang, lebar, dan tingginya sama, 400 meter. Sebagai gambaran, 10 piramida Giza bisa dimasukin ke dalamnya dan masih ada ruang kosong. Tapi ini bukan gedung kosong. Di dalam The Muqab ada kota utuh, hotel, bioskop, pusat perbelanjaan, taman hijau di atap, bahkan menara spiral setinggi menara Eiffel. Seluruh dinding bagian dalamnya dilapisi layar raksasa yang bisa berubah jadi langit, hutan, atau pemandangan lain. Efeknya apa? Orang yang ada di dalamnya bisa lupa kalau mereka sebenarnya masih berada di dalam bangunan. Tapi proyek ini juga penuh kontroversi. Banyak yang menilai bentuknya terlalu mirip Ka'bah. Ada yang kagum, ada juga yang merasa tidak nyaman. Meski begitu, pembangunannya tetap berjalan sejak 2023. Biayanya diperkirakan 780 triliun rupiah dan ditargetkan selesai tahun 2030. The Muqab bukan cuma gedung. Ini simbol ambisi besar Arab Saudi untuk membangun masa depan dengan caranya sendiri. Nomor 8, Tokyo Resilience Project, Jepang. Tokyo dikenal sebagai kota super modern, tapi di balik semua kecanggihannya, Tokyo juga salah satu kota paling beresiko hancur di dunia. Kota ini berdiri di atas 4 lempeng tektonik, dikelilingi laut dan rutin dihantam gempa, banjir, serta topan. Jepang sadar satu hal, bencana besar itu bukan soal kalau, tapi soal kapan. Makanya, mereka bikin Tokyo Resilience Project, sebuah proyek raksasa bernilai sekitar 1.600 triliun rupiah. Tujuannya satu, bikin Tokyo tetap hidup meskipun dihantam bencana besar. Mereka membangun jaringan terowongan raksasa di bawah tanah untuk menampung jutaan ton air hujan. Sungai-sungai diperlebar, sistem drainase dibuat otomatis, tembok laut di Tokyo Bay dinaikkan. Gedung-gedung baru wajib tahan gempa besar. Contohnya Tokyo Skytree, yang meskipun tingginya 634 meter, tetap dirancang untuk berayun tanpa runtuh saat gempa. Sensor gempa dipasang di seluruh kota, bisa memberi peringatan beberapa detik lebih cepat. Dan di Jepang, beberapa detik itu bisa menentukan hidup atau mati. Tokyo tidak lagi mengejar kota paling indah, tapi kota yang paling siap bertahan. Nomor 7, E39 Coastal Highway, Norwegia. Norwegia punya alam yang indah, tapi juga ekstrim. Gunung curam, laut dalam, dan badai yang bisa datang kapan saja. Selama puluhan tahun, perjalanan antar kota di pesisir harus naik feri berkali-kali. Sekarang mereka mau mengubah semuanya lewat proyek E39 Coastal Highway, senilai 830 triliun rupiah.
Bagian paling ekstrimnya adalah Rogov Tunnel, terowongan bawah laut sedalam hampir 400 meter, dengan panjang 27 km. Tekanan air di kedalaman itu bisa mencapai 40 kali tekanan di permukaan. Makanya terowongan ini dibuat ganda dengan lorong penyelamat setiap 250 meter untuk kondisi darurat. Di beberapa titik, Norwegia bahkan mengembangkan konsep terowongan mengambung di bawah laut, digantung kabel baja, melayang di antara gelombang dan badai. Targetnya jelas, jalan darat tanpa feri yang tetap bisa dipakai seburuk apapun cuacanya. Nomor 6, Medok Hydropower Station, Tiongkok. Di pegunungan Tibet, China sedang membangun proyek yang bisa mengubah peta energi dunia. Namanya Medok Hydropower Station. Kalau selesai, ini akan jadi pembangkit listrik terbesar yang pernah dibangun manusia. Produksinya mencapai 300 miliar kilowatt jam per tahun, 3 kali lipat bendungan Trigis. Masalahnya, lokasinya ekstrim, tanah labil, lereng curam, zona gempa aktif. Gempa besar pernah terjadi di wilayah ini pada 1950 dan menimbulkan longsor dan banjir besar. Tapi karena potensinya luar biasa, China tetap nekat. Nilai proyeknya diperkirakan lebih dari 2.000 triliun rupiah. Kalau berhasil, China akan memegang kendali energi dalam skala yang belum pernah ada sebelumnya. Nomor 5, Maldives Floating City. Maladewa adalah salah satu negara yang paling terancam tenggelam, bukan karena perang, bukan karena krisis ekonomi, tapi karena permukaan laut yang terus naik. Rata-rata daratan Maladewa hanya sekitar 1 meter di atas permukaan laut. Artinya, kenaikan air laut beberapa puluh sentimeter saja sudah cukup untuk mengubah peta negaranya. Banyak negara mungkin akan memilih pindah, tapi Maladewa memilih jalan lain. Mereka membangun kota terapung, namanya Maldives Floating City, sebuah kota yang benar-benar mengapung di laut, bukan di atas reklamasi, tapi berdiri di atas struktur terapung khusus. Bangunannya tidak dibuat langsung di lokasi, semua dirakit di galangan kapal, lalu disatukan di laut di atas platform beton terapung yang saling terhubung. Menariknya, bentuk kotanya tidak dibuat asal, desainnya terinspirasi dari terumbu karang, bukan cuma untuk estetika, tapi untuk memecah ombak dan menjaga stabilitas saat laut bergelombang. Kota ini dirancang untuk menampung sekitar 20.000 penduduk. Tanpa mobil, tidak ada jalan raya besar. Semua pergerakan dilakukan dengan jalan kaki, sepeda listrik, atau skuter. Lebih tenang, lebih bersih, dan jauh lebih ramah lingkungan. Sistem air dan limbahnya pun dibuat mandiri. Air bersih diolah sendiri, dan limbahnya bisa diproses ulang agar tidak mencemari laut di sekitarnya. Targetnya kota ini mulai berfungsi penuh tahun 2027. Ini bukan proyek kemewahan. Ini bukan simbol kekayaan, ini adalah rencana bertahan hidup sebuah negara di tengah perubahan iklim yang nyata. Nomor 4, Terminal 5 Changi, Singapura. Singapura adalah negara kecil, luas wilayahnya terbatas, tapi satu hal yang tidak pernah terbatas, ambisinya. Sebagai salah satu pusat transit dunia, Singapura sadar bahwa bandara bukan sekedar tempat naik dan turun pesawat. Karena itu, mereka membangun Terminal 5 Bandara Changi. Terminal ini dirancang untuk menampung hingga 50 juta penumpang per tahun, sendirian, tanpa menghitung terminal lain yang sudah ada. Terminal 5 tidak berdiri sendiri, ia akan terhubung dengan kawasan baru seluas 1.000 hektar yang dikenal sebagai Changi East Development. Ini adalah ekspansi besar-besaran yang menggabungkan bandara, logistik, transportasi darat, dan teknologi dalam satu ekosistem. Di dalamnya, teknologi bukan cuma pajangan. AI digunakan untuk melacak pergerakan pesawat secara real-time. Robot menangani bagasi untuk mengurangi kesalahan manusia. Dan kendaraan otonom bergerak tanpa pengemudi di area bandara. Semua dirancang agar prosesnya lebih cepat, lebih rapi, dan lebih efisien. Terminal 5 bukan sekedar bandara. Ini adalah gambaran bagaimana transportasi global akan bekerja di masa depan. Nomor 3, CPK Mega Hub, Polandia. Selama ini, pusat transportasi Eropa lebih banyak terpusat di wilayah barat. Polandia ingin mengubah itu. Ambisi mereka sederhana, tapi besar, menjadikan Polandia sebagai gerbang utama Eropa Timur. Caranya adalah dengan membangun CPK Mega Hub, sebuah proyek raksasa yang menggabungkan bandara internasional, jaringan kereta cepat, dan jalan tol dalam satu sistem terpadu.
Nilai proyeknya diperkirakan sekitar 560 triliun rupiah. Lokasinya berada sekitar 40 km dari Warsawa. Dari titik ini, kereta cepat akan menghubungkan Polandia dengan berbagai negara Eropa Timur, bahkan hingga Eropa Tengah. Perjalanan lintas negara yang dulu memakan waktu berjam-jam ditargetkan bisa dipangkas drastis. Proyek ini sempat terhenti karena pergantian pemerintahan dan perdebatan politik. Namun kini rencana tersebut kembali dilanjutkan, dengan target fase pertama selesai pada tahun 2032. Jika berhasil, CPK Mega Hub bisa mengubah peta ekonomi dan transportasi kawasan ini. Nomor 2, cadangan air bawah tanah Arab Saudi. Arab Saudi dikenal sebagai negara gurun. Air adalah barang paling berharga di sana. Tapi di bawah gurun yang kering itu mengalir sesuatu yang luar biasa. Sungai buatan manusia. Arab Saudi membangun jaringan pipa air raksasa sepanjang 14.000 km, mengalirkan air hasil desalinasi langsung dari laut. Air laut diolah menjadi air tawar, lalu disalurkan ke kota-kota, industri dan wilayah pertanian. Saat ini, Arab Saudi memiliki lebih dari 40 pabrik desalinasi yang menyuplai air bersih ke jutaan penduduknya. Dan ambisi mereka tidak